Ya, baik. Eh, kita hari ini adalah belajar tentang bagaimana konsep dasar akuntansi. Nah, kenapa kita belajar hal seperti ini? Karena untuk mempelajari akuntansi memang kita membutuhkan fondasi-fondasi agar nantinya gampang dan lebih mudah untuk mempelajari. Nah, sebetulnya pertanyaan dasarnya adalah apa sih akuntansi dan kenapa sih akuntansi ini penting untuk dipelajari? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa akuntansi adalah identifikasi transaksi yang hasilnya adalah sebuah informasi berbentuk laporan keuangan, berbentuk grafik dan lain-lain. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan. Ya, maka kemudian pertanyaan penting lainnya adalah apakah penting sebuah pengambilan keputusan? Ya, tentunya sangat penting. Kenapa? Karena pengambilan keputusan adalah batas abu-abu antara lebih baik dan lebih buruk. Contohnya misalkan ketika kita membeli telur pada sesaat sebelum lebaran dan setelah lebaran, ya, apakah harganya berbeda? Tentu harganya berbeda kan. Maka keputusan itu penting dibuat. Apakah kita akan membeli banyak sebelum puasa agar harganya lebih murah? Apakah kita tetap akan membeli telur pada saat harga lebaran? Karena masing-masing mempunyai kelebihan dan keunggulan seperti itu. Nah, kemudian memang akuntansi itu sebetulnya dipandang sebagai sesuatu hal yang rumit. Kita harus banyak-banyak menghafal, kemudian banyak-banyak jurnal, laporan keuangan, dan lain-lain. Tapi sebetulnya sangat mudah untuk mempelajari akuntansi. Nah, oleh karena itu ada beberapa tips di sini. Pertama adalah jangan menghafal. Ya. Sekali lagi jangan menghafal dan usahakan kita memahami dan gunakan logika. Artinya seperti ini, akuntansi itu adalah proses ketika terjadi sesuatu maka akan berakibat sesuatu. Contohnya, misalkan kita membeli telur, itu kita mendapatkan telur dan akibatnya adalah uang kita berkurang kan, seperti itu. Jadi akuntansi itu seperti itu, ada timbul suatu akibat dan timbul suatu sebab, seperti itu. Nah, maka untuk agar sebuah ilmu berdiri kokoh, maka perlu namanya dasar. Nah, seperti sebuah rumah, ya, pertama kali adalah kita membuat desain atau fondasi agar rumah itu kokoh. Nah, maka untuk mempelajari akuntansi kedepannya kita harus memahami dulu dasar akuntansi seperti apa. Nah, prinsipnya dasar akuntansi itu adalah harta. Harta itu semua sumber daya yang kita miliki, ya. Kemudian sama dengan kewajiban ditambah modal. Kewajiban itu seperti hutang dan modal itu modal dari pribadi, modal dari investor segala macam. Namun sebelum itu kita lupakan dulu rumus ini. Kita sambil ilustrasi di sebuah perusahaan, misalkan perusahaan berdiri untuk apa sih? Ya, pertanyaan besarnya adalah tujuan perusahaan itu berdiri untuk mendapatkan keuntungan. Ya, betul. Nah, untuk mendapatkan keuntungan tersebut, maka diperlukan suatu adanya pengorbanan. Nah, prinsip dasarnya sebenarnya ada dua, yaitu apa saja yang dimiliki dan dari yang dimiliki itu sebetulnya dari mana uang yang didapatkan. Ya, simpelnya ada dua logika seperti ini. Nah, contoh lain misalkan ada namanya ibu-ibu nih, namanya mau Milara. Dia ingin beli nih, namanya perempuan kan ingin beli macam-macam ya, pakaian, lipstick, sisir dan lain-lain. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan tadi, ada dua prinsip ya. Kita ingin mempunyai apa, artinya untuk mendapatkan sesuatu kita ingin apa nih. Dan yang kedua adalah ketika menginginkan sesuatu nih, nah
itu berasal dari mana? Apakah bisa uang, pinjaman, atau misalkan ditukar, seperti itu. Contohnya, Momi Lara ingin membeli baju. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, dari mana uang itu berasal? Oh, misalkan dari dompet sendiri, beli pakai uang sendiri. Ya. Kemudian Momi Lara juga ingin membeli sandal. Kemudian pertanyaan adalah, uangnya dari mana? Ya, oh ternyata ngutang dulu ke toko butik karena uangnya mungkin tidak ada, jadi ngutang dulu. Kira-kira seperti itu alur logikanya. Nah, sekarang kita ibaratkan sebagai sebuah perusahaan nih. Perusahaan mendapatkan untung nih, tentunya dia harus mempunyai sumber daya ya, seperti uang, kemudian barang yang dijual, kendaraan, gedung. Nah, dari semua harta itu dari mana mendapatkannya? Nah, kita pakai logika seperti tadi. Jadi ingin punya apa dan uangnya dari mana? Nah, sekarang kita lihat, misalkan perusahaan ingin awal-awal kan karena perusahaan baru berdiri nih, perusahaan ingin mendapatkan uang 200 juta nih untuk modal. Nah, pertanyaannya kemudian uangnya dari mana? Ternyata kita ambil contoh dari pemilik perusahaan sebesar 200 juta. Artinya kita mendapatkan uang dari pemilik perusahaan. Perusahaan, ya, ini sebuah perusahaan nih membutuhkan dana 200 juta. Nah, perusahaan mempunyai pemilik. Nah, pemilik itu maka harus memberikan uang 200 juta seperti itu. Maka perusahaan mempunyai kekayaan sebesar uang kas sebesar 200 juta. Nah, kemudian untuk operasional sehari-hari ini perusahaan membutuhkan mobil. Mobil itu seharga 200 juta. Jadi perusahaan membutuhkan mobil seharga 200 juta. Kemudian pertanyaannya, uang itu dari mana? Ya. Nah, perusahaan mempunyai uang 200 juta nih, ya kan? Berarti dia dari pemilik perusahaan dia membayarkan 200 juta. Ya. Kemudian masih kurang 400 juta. Dari mana? Akhirnya berhutang di bank sebesar 400 juta rupiah. Seperti itu. Ya, jadi dari mobil ini terdapat pemilik perusahaan sebesar 200 juta dan hutang bank 400 juta. Nah, kemudian untuk operasionalnya, misalkan perusahaan harus membeli komputer seharga 20 juta. Nah, dari mana? Karena perusahaan belum mempunyai uang cash lagi, maka akhirnya dia hutang di sewa komputer sebesar 20 juta. Jadi kira-kira seperti itu, ada hal yang harus kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Ya, totalnya 820 juta dan 820 juta. Jadi kalau istilah akuntansi balance sheet. Nah, ini disebut sekarang ini disebut sebagai harta. Ya. Uang, kemudian mobil, kemudian komputer, ini disebut sebagai harta atau aset kita. Nah, tadi pemilik perusahaan, modal dari pemilik perusahaan itu disebut modal sebesar totalnya 400 juta. Kemudian hutang di bank dan hutang di sewa komputer sebesar 420 juta ini disebut sebagai kewajiban. Sehingga total harta 820 juta dan total kewajiban ditambah modal sebesar 820 juta. Nah, sekarang kita sedikit membuat laporan keuangan perusahaan dulu, namanya laporan khusus keuangan. Laporan khusus keuangan itu terdiri dari harta, kewajiban, dan modal, seperti persamaan dasar yang kita sebutkan di awal tadi. Nah, harta itu berbentuk kas, pertama atau uang 200 juta, kemudian mobil 600 juta, dan komputer sebesar 20 juta, sehingga totalnya 820 juta. Kemudian kewajiban itu ada hutang di bank sebesar 200 juta, dan hutang di toko komputer 20 juta, totalnya sebesar 220 juta. Kemudian modal pemilik kita jumlahkan kedua tadi, totalnya adalah 600 juta. Sehingga kalau di total nih, total kewajiban dan plus modal sebesar 820 juta dan total harta sebesar 820 juta.
Nah, ini kita sebut sebagai laporan posisi keuangan. Ya, ini adalah hal dasar bagi kita untuk mengetahui bagaimana akuntansi bekerja dan berpikir. Ya, kira-kira seperti itu. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah.